Rumah jembar yang terletak di Jalan Wirasaba, Kelurahan Purbalingga Kidul, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gang Mayong, menjadi saksi bisu bahwa di Purbalingga ada seorang pengusaha yang sukses di era kolonial Belanda. Pengusaha keturunan Tionghoa ini tidak hanya dikenal di kalangan lokal tetapi sampai ke level nasional. Namanya Kue Li Keng. Rumah tua yang berada di belakang saya ini dikenal oleh penduduk sekitar dengan Umai Li Keng. Saya dulu penasaran waktu zaman saya kecil atau zaman saya muda di sini, rumah ini terkenal dengan rumah angker. Sehingga kemudian saya tertarik untuk bisa melacak siapakah Li Keng. Dan ternyata Li Keng adalah sosok pengusaha Tionghoa yang eksis sejak zaman kolonial Belanda. Dari buku Kultur Address Book dari Hindia Belanda tahun 1915, tercatat bahwa Li Keng adalah pemilik dari Guanli Handel Culture. Guanli ini berusaha di sektor agribisnis dan dia mengusahakan seperti tembakau, teh, dan kina. Perusahaan tembakau Kue Li Keng saat itu sangat terkenal. Dia memproduksi rokok seri Kampak dan Wahid. Nah, rokok ini dikenal sebagai rokok lemak menyan masyarakat di Banyumas Raya. Selain rokok atau tembakau tadi, Kue Li Keng juga kemudian punya perusahaan teh, mereknya Teh Cap Nanas 2. Dan atas berbagai macam usahanya itu, Li Keng kemudian bisa disebut sebagai konglomerat dari Banyumas saat itu. Nama Kue Li Keng tercatat dalam buku Orang-orang Tionghoa yang terkemuka di Jawa yang ditulis oleh Tan Bong Hoon tahun 1937. Jadi dia salah satu orang-orang Tionghoa terkemuka tidak hanya di Banyumas tapi di Jawa dengan kekayaannya. Rumah ini, rumah megah ini adalah salah satu aset dari Kue Li Keng. Tanahnya tersebar di Purbalingga, Banyumas, Pemalang dan sekitarnya. Sehingga dia terkenal sangat kaya raya saat itu. Ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa sekitar tahun 50-an dia mempunyai mobil dan itu satu-satunya mobil yang katanya dimiliki oleh orang Purbalingga. Kue Li Keng adalah anak dari pasangan Kue Ma Xiao dan De Pinternio. Dia diberikan lahir pada tahun 1851-an. Jadi Kue Li Keng ini kemudian punya paman, saudara laki-laki dari ayahnya bernama Kue Moyong. Nah, atas nama saudara laki-lakinya Kue Moyong inilah kemudian diperkirakan jalan di depan rumah Kue Li Keng ini kemudian disebut dengan Gang Mayong. Nah, Gang Mayong ini terkenal sampai saat ini dan kemudian dijadikan pusat kuliner Kia Mayong yang eksis sampai saat ini. Bangunan megah ini sayangnya saat ini sudah tidak terlalu terpelihara. Keturunan Kue Li Keng sudah tidak ada yang tinggal di Purbalingga. Menurut penjaga rumah ini, Pak Sukarji, keturunan Kue Li Keng tersebar di Bogor, Jakarta, dan luar negeri. Dan sekarang bangunan besar ini dipercayakan untuk dijaga oleh Pak Sukardi. Dan tidak ada aktivitas apapun di sini, jadi rumah ini sangat terbengkelai dan masih bisa dilihat sisa-sisa kemegahannya. Namun tidak lagi terjadi aktivitas apapun di sini. Dan rumah megah ini menjadi saksi bahwa di Purbalingga pada saat era kolonial ada seorang pengusaha kaya raya. Dia mengusahakan tembakau, teh, kopi, dan kina. Dan ini menjadi bukti bahwa tanah Purbalingga sangat subur. Dan kita seharusnya bisa mengembalikan kesuburan dan mengembalikan kejayaan pertanian Purbalingga dengan belajar bahwa saat itu Purbalingga ada seorang pengusaha dan tidak hanya terkenal di Purbalingga, tetapi kemudian dia menjadi salah satu orang-orang Tionghoa yang terkemuka di Java. Dan ini menjadi pelajaran buat kita untuk bisa bagaimana kita mengusahakan tanah kita yang subur untuk dijadikan alat untuk mengembalikan kesejahteraan. Saya berharap rumah dengan nilai sejarah yang besar ini menjadi salah satu benda cagar budaya yang ada di Purbalingga. Semoga ini bisa menjadi sarana pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Saya Igu Indonesia, salam Historia Perwira.